Ya kamunya di sini juga bisa sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Deton. Oke, sekarang saya lagi istirahat siang ya teh. Ya. Neneknya pada tidur, nenekku juga tidur, tapi tidurnya di kursi. No. Tapi kalau teteh ini tidurnya di kamar, neneknya tidur di kamar. Aman. Sekarang aku mau membahas tentang kalau kerja di Taiwan itu harus punya inisiatif sendiri, Keberanian. punya tanggung jawab sendiri. Contoh ceritanya si tetehku yang cantik ini. Oke teh, cerita teh. Halo. Teh katanya kan punya majikan yang dulu tuh, Ya. nah yang lumpuh itu. Ya. Gimana teh, punya tanggung jawabnya sendiri gimana? Maksudnya apa, majikan itu udah cuci tangan kalau mau ke rumah sakit lah apa itu udah dipasrahin ke dirimu semua. Iya. Oke teh, cerita teh. Aku sebelum kerja di sini kerja di Tongsan sana jaga nenek. Nenek itu penyakitnya Lumpuh total lah, lumpuh total, sedot dahak. kencing manis, Mhm. ya darah tinggi, lambungnya nggak berfungsi, jadi makanya dia itu lumpuh total pakai selang sonde. Setahun 2 tahun oke. Nah sudah 3 tahun ke sana terus sampai 5 tahun. Dia ada apa ya, sesak-sesak gitu, kadang muntah gitu. Pertama ya pernah dioperasi juga sini lambungnya gitu. Terus ada lagi sedot dahak. Ya, aku ya sendiri yang melakukannya. Jadi majikan tuh pasrah, bahkan gak mau lihat. Kalau aku sedot dahak gak mau lihat. Karena aku sedot dahak itu kan nenek keteteran gitu. Jadi mereka gak mau lihat. Jadi pasrah aja sama kamu. Nah penting kalau nenek begitu ngedrop, aku kasih kabar majikan begini, nenek begini, kayaknya nenek ini harus dibawa ke rumah sakit. Majikan ditengok dia, oh iya mungkin kayak gitu. Soalnya kan dari tensi kadar gula, dari tensi apa darah, tensi itu yang oksigen kan ada juga tensinya itu. Jadi nggak seimbang. Jadi kalau nggak seimbang itu ya berarti ada masalah tentunya pada diri nenek gitu. Aku laporkan sama pos, ya baru ya udah kalau gitu mah. Ntar aku telepon rumah sakit dulu, terus telepon ambulan, aku siap-siap ya udah sah. Ya berarti harus punya tanggung jawab sendiri. Benar. Ya teh. Iya, benar. Enggak gantungin majikan Iya. ini Terus ini harus gitu. bener-bener ini. Iya. Soalnya dari tensi kadar gula berapa tulis, tensi darah, dari obatnya, dari suntikan itasunya gitu. Jadi harus inilah bener-bener kreatif. Iya otaknya, benar-benar. ya. Seperti aku dulu juga teh. Iya. Aku waktu yang jaga dua itu juga gitu, apapun aku sendiri, padahal majikan itu udah di sebelah, cuci tangan dia, mau ke rumah sakit, mau ke dokter, mau apa, udah semuanya aku sendiri. Makanya kalau kerja di Taiwan itu tanggung jawabnya Iya, besar benar. gitu ya. Iya. Tapi Jadi, ya memang enaknya cuma jaga orang tua itu Iya, aja, masalah iya. bersih-bersih nggak Iya, usah gitu ya. Iya, dulu emang iya aku bersih-bersih waktu dia masih agak sehat gitu. Sekarang sudah lumpuh, mana sedot dahak, mana ada yang oksigen gitu, mana suntikan itasu, insulin kata orang kita Indonesia masih suntikan insulin. Itu kan harus dilihatnya dari tensi kadar gula berapa gitu. Suntikannya harus berapa, diputer gitu. Ya, aku nggak tahu apa-apa tadinya kesini. Iya. Iya, nggak ada Ya, pengertian. itulah Iya, pengalamannya, kenapa sekarang bisa ya? pengalaman jadi TKW ya. Iya, Teh. begitu. Tapi kenapa orang memandang itu TKW itu katanya rendah? Kita pengalaman. Jadi iya, mohon maaf lah. Pengalaman kan, Iya, pengalaman. dari bahasa. Iya. Coba kalau kita belajar bahasa Taiwan udah bayar Iya. berapa seandainya tuh ya. Terus masalah menjaga orang tua itu dari semuanya, dari nyuntik sendiri Iya. ya, dari ngapa-ngapain Iya. itu udah belajar ya kan. Sedangkan orang belajar di kesehatan itu juga mahal loh. Teh. Mahal. Makanya
kita kerja itu punya pengalaman sendiri, punya ilmu sendiri gitu kan, Kadang bermanfaat. mah aku juga berpikir sendiri, lah kok aku ini orang tani gluduk, kata orang Indonesia mah. Di sana itu ibu rumah tangga dulunya, cuma lulusan SMP. Loh kenapa aku sekarang tahu tensi kadar gula berapa? Jadi ya apa ya, kita kerja di Taiwan itu, aku ini sebenarnya ibu rumah tangga, nggak tahu apa bener nggak Tapi tahu. malah berpengalaman ya Teh. Karena niatnya ya pengen membahagiakan anak-anak gitu. Jadi aku pergi ke Taiwan, sekarang malah kayak suster, ngerti gitu. Betul. Yo, makin Suntikan insulin ya bisa. Bisa. Apa? 5 tahun 8 bulan loh aku jaga orang lumpuh. Ya mana suntikan itasu, mana ada gas oksigen sedot daha. Itu kan bos sendiri, majikanku sendiri, anak-anaknya nenek pada takut. iya. Iya, pada takut. Ya, Makanya jangan dianggap remeh ya. Iya. Jangan dianggap remeh orang TKW itu sebenarnya mendapatkan banyak hal, banyak ilmu. Yang pertama mendapatkan gaji, yang kedua mendapatkan ilmu. Ya contohnya kayak bahasa itu, kita itu nggak usah sekolah, nggak usah belajar, tapi nyatanya bisa. Terus masalah kalau jaga orang yang seperti Teteh ini, orangnya udah lumpuh total, tapi dia bisa nyuntik, udah bisa nyuntik sendiri, bisa menjaga kayak darah tinggi, kuncing manisnya juga bisa jaga gitu. Berarti banyak pengalamannya ya Teh, banyak ilmunya. Alhamdulillah, aku kerja di Taiwan di sini. Yang tadinya nggak ngerti apa-apa, sekarang tahu tensi darah berapa, tensi gula berapa, kadar gula berapa gitu, cara nyuntik insulin gimana gitu. Betul, Harus betul. seimbang gitu, obatnya harus seimbang gitu. Alhamdulillah, bahkan majikan pun nggak tahu, pasrah. Majikan pasrah gitu. Nah, yang penting tahu 3 bulan ada dokter ngecek gitu, ngecek ini. Jadi kalau diseimbangkan, kalau oh ini bagus, nah nanti 3 bulan lagi, wah ini rada ngedrop, jadi diganti lagi ya, nanti suntiknya segini, nah gitu, begitu. Jadi aku tuh konsultasinya sama dokter, jadi seakan tuh walaupun aku nggak kerja di nggak sekolah di kesehatan, tapi menghadapi dokter suster nggak takut, bahkan konsultasi seperti teman sendiri gitu. Betul. Iya, jadi aku tuh nggak terasa mulut tuh. Jadi aku nanya ini dokter, ini gimana, gini. Majikan sih pasrah. Iya, karena bukan apa ya, aku yang nanya gitu. Nah, ilmu ya bukan ilmu ya Teh, tapi sharing yang berbagi pengalaman yang di Taiwan itu. Yang pertama, kerja itu orang Taiwan itu memang dipasrahkan ke TKW-nya, apalagi orang yang jaga orang-orang lumpuh itu majikan tuh pada sibuk sendiri-sendiri, jadi dipasrahkan ke kita. Pertama kita kerja jadi TKW itu berpengalaman, dapat pengalaman, dapat gaji. Terusan masalah bahasa kita pun nggak usah sekolah, bayar yang mahal-mahal gitu ya. Nah, itulah keuntungan jadi TKW. Jadi yang di sana mau kerja di luar negeri tetap semangat. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Aku sendiri yang mengalami sendiri. Aku ini umurnya sudah 50 tahun. 50 tahun tapi masih kelihatan muda ya, teman-teman. Datang ke sini tuh ibu rumah 50 tangga, tahun. nggak ada pengetahuan sama sekali. 50 tahun janda. Siapa yang mau? Ayo. Benar. Promo. Aku gak ada pengalaman ya. Pas ketemu ini, jadi benernya aku takut waktu dirawat nenek. Aku bisa enggak ya? Bisa. Insya Allah bisa. Apapun pekerjaan pasti bisa kalau kita mau berusaha, bisa. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, itulah ngobrol siang aku bersama Teteh. Pokoknya tunggu video selanjutnya tentang pengalaman-pengalaman yang ada di Taiwan nanti. Oke? Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.